Saya agak sedikit jengkel terus terang. Kok Philip nggak ngomong sama saya ya? Terus saya dalam kondisi jengkel itu saya memutuskan untuk tidak hadir. Nah itu padahal itu rumah saya dengan gereja itu cuman Ko Philip, apa yang rahasianya umur 19 tahun kok bisa sedewasa itu? Kayak tadi cerita bisa milih untuk enggak aku harus menang. Itu umur 19 tahun itu langka loh orang kayak begitu. Yang ngerubah itu bisa sampai segitu itu apa? Kalau sekarang kan dibilangnya pencitraan. Kalau ini kan terbukti ya saksi hidupnya ada di sini. Kenapa kok bisa gitu? Karena saya pikir kalau saya tidak menang sekarang kan di hair kemudian. Saya punya goal waktu bertobat umur 18, lalu umur 19 udah kenal dengan teman-teman di Ungaran. Lalu lewat kejadian saya harus bukan kerja praktek, apa namanya itu kalau di sini? Internship itu ya. Maka saya ditentukan ke Ungaran. Karena saya kebetulan juga sekalian pulang ke Indonesia. Nah, waktu saya berada di sana, saya lihat semuanya kondisi tidak seperti yang saya inginkan. Saya mau pergi. Nah, waktu saya mau ambil tiket pesawat, saya ada tiket kalau nggak salah itu, ada tiket saya. Dan waktu Pak Sam lagi sakit di Pastori, istirahat semuanya redup-redup, sekolah Alkitab semua lagi praktek kerja di pedesaan, semua bukan lagi weekend, mereka harus pelayanan di pos PI lah, pos penginjilan. Saya sendirian di situ dengan janitor gereja namanya Pak Lukas. Iya Lukas. Terus pada waktu lagi redup-redup di waktu kita maghrib gitu, itu kan lagi mulai sunset atau matahari terbenam. Saya sendirian gitu tuh sepi, nggak tahan, mau ke WC juga bukan tipe saya. mau sikat gigi juga ada jentik-jentiknya. Saya berkata, Tuhan aku pulang, pokoknya aku pulang sekarang, nggak tahu aku tunggu di airport. Saya dengar suara audible berkata, kalau kamu tidak pikul salib, kamu tidak bisa ikut Yesus. Saya berlutut dan berkata, dan aku harus menang. Karena Kristus segalanya bagiku. Karena ini bukan pilihan. Kalau pilihan, kalau opsi, ya kita terserah kita sendiri. Tapi kalau kita tahu itu kehendak Allah, sekalipun kita ditaruh di tempat yang nggak nyaman sebagai anak muda, saya nggak bisa berkata, gua punya pilihan. Kalau Tuhan sudah menentukan, kita tinggal patuh saja. Saya berlutut dan berkata, aku harus menang. Karena tujuan hidupku adalah menyenangkan Kristus. Kalau aku kalah sekarang, aku tidak akan bertumbuh. Lalu saya punya goal. Di umur 18 saya bertobat itu, saya sudah telat. Teman-teman umur 13, 14, ada yang umur 9 sudah terima Yesus. Waktu saya nggak banyak. Saya harus mencapai titik ketika umur 30, Yesus memulai public ministry. Waktu 30 tahun nanti, suatu hari, saya mau menjadi orang yang sungguh-sungguh sudah dipakai oleh Tuhan. Makanya itu keluar kata before 30. Before 30, saya harus menang. Supaya after 30, saya bisa berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Meskipun urapan Tuhan tidak nunggu ya Jimmy untuk nanti. Tapi ketaatan juga tidak perlu ditunda. Urapan Tuhan kapan saja terserah Tuhan pakainya. Pokoknya aku harus menang hari ini. Aku tidak boleh besok, tidak boleh lamban-lamban untuk taat pada Tuhan. Jadi saya tidak menganggap itu kedewasaan atau gimana, suatu tekad hati untuk mengikut Tuhan. Ya, itu. Dari dulu gitu. Ini orang dari dulu sebelum bertobat pun juga orangnya yang punya pendirian gitu atau labil? Karena muda kan labil. Saya adalah anak kedua dari 3 putra. Jadi yang paling pelin-pelan. Meskipun dulu orangnya keras ya. Biasanya tekad kalau mau balas orang gitu, bertekad. Tapi kalau untuk kehidupan, biasanya saya tidak punya keputusan. Tapi Tuhan ubah itu. Jadi ya kita memang sebagai anak muda jangan asal-asalan hidup. Waktu kita nggak banyak, kita harus gunakan setiap kesempatan. Ya, kalau melayani itu sampai malam. Jadi waktu itu Benny masih kecil ya, Benny Wijaya yang di Jakarta itu. Itu ngikut terus, ngikut sama Philip.
dan sampai kita usir pulang karena takut kalau orang tuanya nyariin. Dia kalau pelayanan tuh bisa sampai jam berapa ya? Jam 11, setengah 12 ya. Itu pelepasan tuh, doa pelepasan. Sebenarnya pelayanan Ko Philip di Ungaran itu apa? Awal mulanya kan cuman dititipkan Sebagai siswa praktek. Jadi sebagai siswa praktek, terus ya kita kasih tugas sih seperti yang biasanya anak-anak sekolah kita, ya mimpin khotbah dan sebagainya. Khotbah pertama saya masih ingat, ya itu doa malam. Gimana Pak Sam? 1 Korintus 13, Iman, pengharapan, dan kasih, ya. yang terbesar adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Ya. Dan Philip khotbah dengan bahasa yang masih compar-campur gitu. Banyak Bahasa jemaat Indonesia yang kurang nggak- bagus. Ya, banyak jemaat yang kurang mudeng gitu. Tapi Kalian luar beruntung, biasa saya. bahasa aku udah bagus. Tapi luar biasa, luar biasa. Nah, awalnya memang dikasih kesempatan sebagai siswa praktek, tetapi memang Tuhan bekerja dengan daulat. Ya. Terjadi lawatan-lawatan, banyak anak muda yang ngikut. Ya. Kelepasan-kelepasan ya. Terus pemuritan terjadi. Jadi nggak hanya pada waktu ada persekutuan, tapi kemanapun kita berada selalu ada anak-anak muda di situ. Jadi seperti pengajaran itu non-stop seharian. Mereka pulang sekolah datang seperti yang disebut tadi oleh Pak Sam Beni, masih pakai seragam pramuka atau seragam gimana, masih celana pendekan, semua pada anak-anak kecil pada datang dengarkan firman, ya begitu. Jadi sudah kehidupan. Nah Iya. Pak Sam lihat begitu ya, terus terang apa nggak khawatir ya waktu itu sebagai orang yang maksudnya saya ini kan pendatang. Pak Sam apa enggak merasa ini kok agak keterlaluan kah atau gimana, nggak ngerasa terancam atau gimana atau Itu tahun 95 ya kalau nggak salah ya. Iya. Mulai Philip dengan karunia-karunia itu ya. Terus saya melihat anak-anak muda sangat dekat sama Philip, semuanya dipimpin dalam program-program tertentu yang saya enggak tahu sebagai gembala sidang waktu itu. Ya, asal jalan aja semua. Ya. Tetapi memang saya melihat buahnya. Yang pertama, anak-anak muda waktu itu sempat dipimpin oleh Moro 1 tahun kalau nggak salah ya. Itu 15 orang. Itu Ungaran. Ya, kenapa kok anak-anak muda nggak bisa bertambah? Oleh karena kalau mereka lulus SMA, mereka harus cari sekolah di luar Ungaran. Ungaran itu nggak ada sekolah yang bagus. Nah, kalau mereka sudah di luar kota, itu weekend mungkin sudah sulit untuk pulang dan sebagainya. Waktu Philip datang yang kedua itu ada urapan itu, ada karunia, lalu kemudian terjadi pelepasan-pelepasan, itu merata ke semua anak muda dalam 3 bulan, itu jadi 95 ya, 95. Dan hari itu saya ingat Philip sedang ngajak anak-anak muda untuk bikin satu acara. Nah, itu saya enggak tahu akan ada acara itu. Saya dengarnya dari anak-anak ini. Ini kita mau tekad 225 kalau nggak salah ya, dari 95 itu. Saya agak sedikit jengkel terus terang. Kok Philip nggak ngomong sama saya ya. Terus saya dalam kondisi jengkel itu saya memutuskan untuk tidak hadir. Nah itu padahal itu rumah saya dengan gereja itu cuman ada jalan kecil begitu ya. Jadi kita menyatu gitu sebetulnya. Nah mereka sedang siap-siap dipimpin sama Philip di main hall. Saya masuk ke rumah saya, kemudian saya mandi. Nah waktu di kamar mandi itu ketika saya mau baru mau guyur air, saya dengar suara di telinga saya. Itu ngomong begini, kamu mau ke gerakan? Saya spontan ngomong, kan yang saya doakan terus adalah ke gerakan. Ya saya langsung spontan ngomong, mau Tuhan. Terus langsung jawabnya begini, masuk gitu. Saya tiba-tiba langsung mengerti bahwa oh ini kegerakan oleh karena Roh Kudus ini. Jadi Tuhan itu memakai Philip untuk menggerakkan anak-anak muda ini ke gerakan Roh Kudus.
Saya cepat selesaikan mandi, saya langsung masuk. Ya, dan waktu itu jumlahnya 200 sekian ya, memang kurang sedikit ya kalau nggak salah ya. Hampir ya 200 lebih. Ya, tapi sudah 200 lebih ya. Dan mereka semangat luar biasa. Ya. Saya bersyukur untuk pertolongan Tuhan tersebut. Jadi dan juga kesempatan kepercayaan Pak Sam berikan. Yang kita butuhkan sekarang adalah orang-orang tua yang punya mimpi. Kita juga generasi yang menua. Sekarang kita bermimpi untuk kalian. It takes a young man's vision to fulfill an old man's dream. Bukankah kalau Roh Kudus dicurahkan, orang tua akan mendapat mimpi, orang muda akan mendapat penglihatan atau mendapat visi. Orang tua bisa memimpikan, tidak tentu tua beneran, tapi generasi sebelumnya. Tapi hanya generasi penerus yang bisa genapi mimpi mereka dengan visi mereka yang baru. Nah, saya bersyukur untuk orang-orang seperti itu. Ya, Pak Sam. Saya berdoa juga supaya kita semuanya menemukan figur-figur yang bisa memberi kita kesempatan. Tujuan dari Before 30 Mentoring ini kan juga untuk bisa untuk bisa bukan hanya mementori tapi juga bisa apa yang bisa diestafetkan. Sementara kita tetap berlari. Meskipun demikian, itulah kebodohan saya sebagai anak muda. Seharusnya saya beritahu Pak Sam. Saking berapi-apinya tanpa kesengajaan, tapi itu tetap bukan alasan. Tapi saya bersyukur loh, Tuhan itu baik dan itu setia. Tuhan itu kalau pakai anak muda, masa Tuhan nggak tahu resikonya sih anak-anak muda itu menggebu-gebu kadang-kadang kurang perhitungan, kurang perencanaan. Tidak ada kejahatan di hati sih, saya pikirannya hanya jiwa-jiwa, tapi harusnya ada cara lebih baik. Karena memang dulu kan saya nggak ngerti, nggak ada yang beritahu saya instruksi. Pokoknya saya tahu adalah visi dari Tuhan, saya kejar itu, mestinya kan juga disertai dengan komunikasi. Untungnya, Tuhan itu tutup di mana ada celah. Tuhan bilang sendiri sama Pak Sam, kalau saya yang ngomong sama Pak Sam kan dikira bela diri pembenaran, tapi Pak Sam dengarkan suara Tuhan. Untungnya juga ada orang seperti Pak Sam yang dengar-dengaran dengan Tuhan. Saya hanya berpikir begini, waktu Roh Kudus itu kuat berkata masuk gitu. Terus saya berpikir, saya sebagai pemimpin, keputusan apa yang saya harus ambil? Saya tunggu sampai anak muda datang, atau saya yang datang ke anak muda? Terus pikiran saya, kenapa enggak saya yang datang? Karena mereka juga terlihat sudah ada buahnya. Ya ini jelas Roh Kudus. Saya enggak berani memegang pikiran sendiri gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan cepat-cepat masuk. Ya. Dan juga supaya plong di dada saya minta maaf untuk kebodohan saya di masa muda saya. Tapi Tuhan sanggup memakai orang bodoh seperti saya, orang muda yang masih belum pengalaman, untuk mendatangkan kebangunan rohani. Jadi kita nggak boleh sok-sokan hari ini bukan karena kita hebat, karena kita pandai, karena kita sempurna, karena kita itu tahu aturannya. Tapi semua ini karena anugerahnya. Amin. Ya kan, anugerahnya. Akhirnya muncul hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dari gerakan Ungaran itu, keluarin dari situ, dari Kopeng ya, waktu kita kumpul berapa ratus anak-anak muda, kegerakan sudah bertambah, langsung ke Salatiga, lalu dari situ berkembanglah revival itu. Hari ini kebanyakan hamba-hamba Tuhan di dalam kegerakan kita lahir dari era itu. Dan hari ini bahkan berarti kita sudah bersahabat, berteman 20, hari ini tahun 2020 kita take ini. Berarti kita sudah 26 tahun dengan Pak Sam. Dan hari ini Pak Sam juga dalam satu pelayanan bersama dengan saya membantu saya di dalam pengembalaan. Saya bersyukur sekali ya, apa yang Tuhan lakukan itu kekal, sifatnya panjang. Lalu kita bicara soal kebangunan rohani itu merambat, semakin berkembang, muncullah satu figur seorang yang imut-imut. Yes. Orangnya enggak di sini tapi lagi di Singapura, tapi nanti saya kepingin video call dengan dia. Kita ajak ngobrol aja ya, Ko ya? Mestinya ya. Ya, bisa kita langsung ngobrol aja dengan teman yang istimewa dari hasil pemuritan di zaman itu, melayani bersama-sama. Yeay, ada Komo hadir di tengah-tengah kita.
Nih, ini dia. Hai. Ini dia orangnya. Biasanya imut in person, ini cuma segini doang. Bener-bener seperti Daud lawan Goliat. Kalau tadi bicara sama Koyo tadi kita bicara tentang bagaimana Koyo pernah saya ajak saat teduh. Saya juga ingat Muro pernah Koko ajak saat teduh sama-sama. Waktu itu saya kalau nggak lupa detil-detilnya gini, saya mungkin lupa spesifiknya, tetapi pada waktu saya buka pintu, Muro sedang jongkok di depan pintu kamar saya, di dalamnya saya saat teduh, dia menangis di lawat Tuhan di situ. Ternyata selama saya saat teduh, dia nggak meninggalkan pintu kamar itu. Mau masuk nggak boleh, tapi di luar juga nggak mau pergi. Dan disitulah saya tahu ini hati seorang Timothy, seperti Yosua yang tidak pernah meninggalkan kemah pertemuan. Hatinya haus dan lapar, pergi kemana-mana. Di episode sebelumnya juga sudah pernah kita bicara bagaimana Tuhan memakainya menjadi gembala di Salatiga, lalu habis itu ke seluruh Sumatera, gereja-gereja dirintisnya, lalu sekarang berakhir di Singapura. Silahkan mau ngomong sesuatu kepada teman-teman yang menyaksikan Before 30 Mentoring ini. Ya, terus kok Philip lari siang-siang, terus saya lagi baru pulang sekolah, lalu tidur di ruangan TV rumah kecil. Kemudian Ko Philip banguni saya tiba-tiba, memang tidak dikunci dan kita sudah kenal Ko Philip juga, Ko Philip bisa masuk dengan mudah. Lalu Ko Philip banguni saya kaget lalu dikata, Muro kamu mau nggak dipakai sama Tuhan? Bayangin orang lagi tidur siang tiba-tiba dibanguni lalu ditanya mau nggak dipakai sama Tuhan? Saya antara sadar nggak sadar kaget karena lagi tidur siang. Saya bilang, ya mau nggak? Mungkin saya bilang nggak mau kan? Mau.